untuk materi denial of service attack. Jadi yang akan kita praktekkan atau yang akan saya demokan untuk denial of service toolsnya, salah satunya adalah Hping 3, dimana Hping 3 ini sudah tersedia di Kali Linux. Jadi saya sudah nyalakan Kali Linuxnya. Seperti biasa, saya menggunakan VirtualBox. Yang saya hidupkan adalah Kali Linux dan XP sebagai targetnya. Jadi nanti Kali Linux itu akan menyerang XP, melakukan DDoS terhadap XP dengan tools Hping 3. Nah, selain Hping 3, nanti juga akan saya praktekkan menggunakan Loic, yaitu nanti salah satu tools yang diinstal di Windows. Nanti saya akan gunakan Windows 7, dimana targetnya tetap XP. Jadi untuk yang pertama kita akan gunakan Hping 3. Sudo Hping 3. Hping 3 help. Nggak mau. Terus kalau pengen tahu perintahnya apa? Nggak ada. Apa ya perintahnya untuk Hping 3? Biar tahu komen-komennya pakainya apa. Quit Hping 3 help. Ya, seperti biasa, kalau nggak tahu kita bisa menggunakan manualnya. Ini adalah perintah-perintah dasarnya. Jadi minha atau help, versionnya, countnya, intervalnya, numericnya, quitnya, interface, verbose, debug, bin, unbin, beep, mode-nya bisa 0, raw, IP mode, min 1 ICMP mode, min 2 itu UDP mode, min 8 itu scan mode. Sebagai contoh misalnya Hping dash scan 1 sampai 30,70 sampai 90, min S target hostnya ini bisa kita ganti menjadi IP address. Listen mode. IP min A artinya kita spoof source address. Kalau di teori tadi sudah ada spoof, kita ingin mengspoofkan IP addressnya ke orang lain. Jadi tinggal pakai min A. Atau RAN destination address mode. TTL, kita ingin mengaktifkan TTL-nya. ID-nya use win it ID, flag, get root. Kita praktekkan dulu aja yang standarnya saja. Kita akan mencoba untuk melakukan tes denial of service. Jadi apa sih fungsi Hping? Sebetulnya Hping 3 itu sama seperti ping. Kita melakukan ping, nantinya akan melakukan request ke yang diminta. Tapi di sini Hping itu akan mengenerate paket yang luar biasa besar. Nah, inilah yang dikatakan DDoS attack, karena dia akan mengenerate paket yang besar untuk ditanyakan ke si target, sehingga target itu kelabakan menerima atau melayani permintaan dari si Hping 3 tersebut. Baik, kita mulai saja. Sebagai ininya di XP nya 1, 2, 3, 4. Saya akan aktifkan Warsak, dimana dengan Warsak ini kita bisa melihat paket-paketan yang terjadi. 20. Kita tes dulu. Ini IP-nya 251.20, sementara kalau ini
sudo if config. Oke. Ini 251. Kalau kita tes ping 192.168.251.30 untuk manggil ke XP-nya berjalan. Oke. Kemudian ini pun dalam kondisi start mendengarkan. Nanti kita akan melihat paket-paket yang dikirim oleh Kali diterima di XP. Ini kalau yang standarnya. Oke. Sekarang kita coba ping 3. Ups, salah posisi. Ping 3 min v untuk verbosa. Kemudian kita butuh apa lagi? Min, kita main apa? Scan atau model ICMP model dulu aja. Min 1 terus butuh apa lagi? Alamat IP untuk ininya nggak usah lah, kita langsung aja min s apa fungsi min s? Mana dia min s? Nggak ada min s. Oh, ini synchronize. Oke. Jadi mengirimkan synchronize sin kirim terus sin pakai sin. Oke. Min s besar, IP-nya 192.168.251.20. Oke. Capable, nggak mau. Nggak mau dia. Berarti saya pakainya apa? Langsung min s. Oke. ICMP-nya nggak mau lihat. Oke. Kita lihat, perhatikan ini pengiriman data terus. Kemudian di sini proses pengirimannya. Oke. Jadi sin. Ini jaringan dibanjiri. Kalau dibiarkan terus menerus, kita lihat. Nah, dalam jangka waktu yang ya lumayan lah, tergantung prosesnya, ini akan meningkat terus menerus. Kemudian ada perintah, kalau kita tidak mau melihat seperti ini, bisa juga kita gunakan Ctrl C, berhenti. Oke. Kita juga bisa menggunakan min P misalnya, portnya, jadi bisa lebih jelas. Kemudian kita bermain flood. Nah, dengan seperti ini, flooding, kita tambahkan metode floodingnya, /flood, artinya tidak ada replay yang ditunjukkan, tidak seperti ini. Jadi di kita bersih lah, ibaratnya seperti itu paketnya. Tetapi kalau di sini, ini, nah, kalau bisa diperhatikan, dia udah kebanjiran. Nah, CPU-nya udah 100%. CPU udah mulai 100%. Sudah mulai ngehang. Nah, dan kalau diteruskan biasanya nanti low virtual memory dia akan tampil biasanya, sehingga ya komputer sulit untuk diakses. Jadi seperti itu, praktek menggunakan ping 3 cukup mudah sekali untuk membuat target menjadi ya seolah-olah berat, bukan seolah-olah, memang berat ya, karena menerima paketan yang luar biasa besar.
Oke, kalau sudah selesai kita bisa Ctrl C. Di sini kita bisa lihat berapa jumlah paket yang dikirimkannya. Nah, 1981770. Wow, berapa tuh? 1 2 3 4 5 6 1.900.000 paket dikirimkan, sangat membanjiri. Nah, kalau sudah selesai, lihat kondisi CPU-nya sudah mulai menurun kembali. Dia bahkan udah sampai ke 0 lagi. Oke, itulah maksud dari kita membanjiri si target. Itu kita sudah melakukan DOS. Lihat, grafiknya sudah mulai turun. Ini adalah kondisi pada saat tadi. Oke, nah, biar lebih jelas. Nah, ini kondisi pada saat dilakukan penyerangan, berada di atas terus. Begitu selesai, dia mulai menurun. Relaksasi mulai menurun. Oke. Itulah fungsi dari Hping 3 untuk melakukan serangan-serangan. Nah, kalian bisa mencoba untuk menggunakan modifikasi atau menggunakan kombinasi-kombinasi dari perintah-perintah yang ada ini. Oke, kalau tadi saya pertama mencontohkannya itu yang normal saja, dan saya gunakan min S yang artinya synchronize, jadi selalu mengirimkan synchronize, dan diperlihatkan paketan yang dikirimkannya. Kemudian saya cobakan yang kedua, itu saya tambahkan yaitu flooding. Mana nih flooding? Nah, ini di sini. Dash flood, send packet as fast as possible, don't show reply. Jadi begitu selesai baru ditampilkan. Udah nyampe 1.900.000-an gitu. Dan bisa dilihat bagaimana kondisi komputer target yang sudah diserang oleh tadi komputer yang menggunakan Hping 3. Oke, itu menggunakan Hping 3. Sekarang saya akan beralih menggunakan Loic. Oke, untuk Loic kalau untuk Loic saya menggunakan Windows 7 sebagai penyerangnya dan XP masih tetap sebagai korbannya. Sekarang kita akan lihat ini kondisi normal, tidak terjadi apa-apa. Nah, di sini saya sudah install yang namanya Loic, jadi bisa kalian download Loic ini. Loic ini adalah Low Orbit Ion Cannon, suatu tools yang digunakan untuk melakukan pengujian generate paket. Bukan untuk DOS aja sebetulnya, ketika kita ingin melakukan suatu penelitian yang membutuhkan generate paket, pengiriman paket yang cukup besar, bisa memanfaatkan Loic ini sendiri. Oke. Bagaimana caranya? Setelah dijalankan Loic-nya, kita masukkan IP address-nya seperti biasa, IP address target 251.20 log. Nah, port berapa yang akan kita serang? Nah, tadi adalah 445. Oke. Metodenya apa? TCP, UDP atau HTTP? Kita gunakan TCP. Baik. Setelah selesai, maka kita bisa mulai. Sama, langsung mengenerate paket besar dan ini dikirim langsung diterima sama XP. Adanya permintaan. Oke, lihat. TCP 0 window probe acknowledge. Terus diserang, serang. Dan kalau kita lihat, ininya paketannya belum cukup berpengaruh, masih sedikit yang dikirim. Karena ini masih proses. Stop flooding, kita biarkan dulu paketannya, berapa jumlah paket akan terus-terusan dikirim. Butuh waktu. Berbeda dengan Hping langsung, karena bisa banyak perintah-perintahnya. Ini keunggulannya, dia
berbasis GUI. Oke, kita coba lagi. Perhatikan. How many download request, terus minta. Terus dia minta. Oke, masih terus. Masih jalan terus. Ini semakin lama pakatan yang dimintanya semakin besar, maka server atau si target lama-lama ya tadi semakin down juga dia, karena resource-nya dikerahkan semuanya untuk melayani permintaan si penyerang. Baik, itu saja praktek kita kali ini tentang DOS. Jadi saya tidak bermain-main keluar, saya hanya bermainnya di lab virtual untuk mencontohkan saja, menunjukkan bagaimana tools-tools yang digunakan itu berfungsi dan cara menggunakannya, sehingga kalau nanti suatu ketika kalian menjadi seorang pentester, kalian bisa melakukan pengujian terhadap klien itu dengan metode-metode yang sudah dipelajari. Tentu saja perhatikan keamanan datanya sendiri, artinya jangan merusak sistem yang ada. Baik, sekian dulu untuk video kita kali ini tentang DOS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.